Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Nita Hermawati. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Dalam materi teks anekdot ini, kita akan mempelajari pengertian teks anekdot, kemudian ciri-ciri, tujuan teks anekdot, ada struktur dari teks anekdot, ada kaidah kebahasaan, contoh teks, dan langkah-langkah membuat teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam buku teks Kajian Struktur dan Kebahasaan tahun 2018, karya Taufikur Rahman, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Bersifat humor atau lelucon. 2. Bersifat menyindir. 3. Menggelitik. 4. Memiliki tujuan tertentu. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia secara realistis. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan dari teks anekdot. Ada yang sudah tahu tujuan teks anekdot? Benar. Teks anekdot itu bertujuan membangkitkan tawa pembaca. Kemudian, sebagai sarana untuk hiburan. Dan yang selanjutnya, teks anekdot bertujuan sebagai sarana untuk mengkritik. Selanjutnya adalah struktur dari teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada bagian abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Kita bahas dari bagian abstraksi. Ada yang tahu bagian abstraksi itu apa? Nah, bagian abstraksi. Abstrak itu menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi dari isi cerita. Kemudian orientasi. Nah, orientasi ini merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Selanjutnya bagian krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Bagian terakhir dari struktur teks anekdot adalah koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama ada verba material, konjungsi sebab akibat, kalimat imperatif, konjungsi temporal, kalimat retoris, dan verba mental. Contoh teks anekdot bagian abstraksi. Terdapat 2 orang dari partai politik, sebut saja namanya Danu dan Jaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian orientasi.
Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonan ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Jaki ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Krisis. Danu, Jak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya? Jaki, masalah itu aku juga sudah tahu dan Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Jaki, loh, maksud kamu apa ya? Danu, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Reaksi. Jaki, kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham. Danu, ya iyalah, coba aja deh kamu pikir Jak, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara, minimal 1 miliar. Baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan. Contoh terakhir bagian koda. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah mengenakan kaos termahal KPK itu. Selanjutnya kita akan mempelajari langkah membuat teks anekdot. 1. Pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. 2. Tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. 3. Pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. 4. Membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. 5. Susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam, teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Sekian materi teks anekdot kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.